Alright guys, kita berbicara tentang Doge hari ini ya. Banyak orang menyatakan dukungannya ya atau mensupport Dogecoin katanya, termasuk salah satu milioner Mark Cuban yang pernah menyatakan bahwa dia sangat mendukung Dogecoin dan percaya bahwa Dogecoin ini merupakan media pembayaran masa depan. Tetapi teman-teman, hanya Elon Musk yang benar-benar merealisasikan dukungannya atau supportnya terhadap Dogecoin ini. Dan bagi tipikal investor kelas kakap macam Elon Musk ini, untuk Dogecoin itu dia katakan no heights, no low, only Doge. Ya karena dia visinya jauh ke depan. Kita tahu bahwa ketika 2021 turun harga Doge itu ya setelah bull run itu terjadi, banyak yang menyatakan Doge Father itu dan kedengaran ketika menyatakan Doge Father itu ada aura-aura negatif di sana. Karena ketika harga sedang turun, jadi kayak ngejek. Tetapi seperti sekarang ini ketika harga Dogecoin lagi tinggi, itu aura ketika mendengar Doge Father itu sangat super positif lah, saya menyatakan seperti itu. Tetapi sampai sejauh mana Elon Musk ini dan Twitternya itu akan menggerek harga sampai puncak yang seperti apa, melewati ATH-nya atau bagaimana nantinya, kita akan discuss di video ini teman-teman. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Secara khusus kita akan berbicara tentang Dogecoin, tetapi saya juga tidak memungkiri akan membahas mengenai Cardano ataupun ada kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan Twitter di sini teman-teman. Dan untuk yang pertama di sini saya langsung saja ya. Ada sebuah kabar baik di sini di tengah hebohnya harga Dogecoin naik, kemudian Bitcoin juga sedang hijau, altcoins lainnya juga banyak yang sudah naik sekarang ini dari Cina teman-teman. Dari 2012 kalau saya tidak salah, China ini sudah memban Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya karena dianggap mengancam stabilitas ekonomi mereka. Tetapi sekarang ini Hong Kong to conduct public consultation on retail crypto trading, ETFS. Jadi sekarang ini mereka sudah mulai melunak gara-gara COVID. COVID ini bikin banyak negara itu terjungkal pontang-panting ekonominya, teman-teman. Dan tidak terkecuali China di sini ya. Sehingga meskipun awalnya ini negara yang anti kripto atau bahkan mungkin dia tidak anti kripto ya sebenarnya, atau di belakang layar dia sebenarnya adalah kriptomania, kita tidak tahu. Tetapi kabar baik ini juga sangat bagus atau bertepatan ya ketika dia harga Bitcoin sudah naik, sudah bagus. Dengan begini orang-orang biasa ataupun retail itu sudah bisa melakukan trading kripto di sana teman-teman. Jadi ini memang masih dikonsultasikan dulu. Tetapi kalau ini sudah sinyal positif seperti ini menurut saya ya akan bagus lah untuk kedepannya. Dan sekarang ini kita ke Twitter teman-teman mengenai rencana Elon Musk di sini. Elon Musk confirm plans to monetize Twitter accounts. Will Dogecoin or Cardano ADA be the currency? Akankah Dogecoin ataupun Cardano ADA yang menjadi mata uangnya? Jadi setelah Elon Musk mengambil Twitter atau mengakuisisi Twitter secara penuh ya dengan bantuan dari Binance terutama di sini Changpeng Zhao ya. Elon Musk ini berencana untuk memonetize ya Twitter accounts itu. Jadi ini sangat berdampak positif ya, terutama orang-orang yang aktif sekali men-tweet setiap harinya. Dan dia juga menyatakan bahwa akan mengembalikan akun-akun yang sudah kena banned itu ya. Karena Elon Musk sudah memecat ya orang-orang yang terlibat dengan aksi membanned akun-akun orang-orang besar ya atau public figure seperti Donald Trump. Kalau di Indonesia saya tidak tahu ya akunnya Rocky Gerung bisa kembali atau tidak ya, karena dia juga sudah hilang kan dari ekosistem Twitter. Kemudian untuk Cardano di sini menurut saya ya teman-teman ya, kita realistis saja lah. Selama ini Dogecoin lah yang merupakan anak emasnya Elon Musk untuk di kripto teman-teman. Jadi untuk Cardano sepertinya saya mesti realistis ya di sini ya. Barangkali ada peluang untuk Cardano ini akan dimanfaatkan oleh Elon Musk, tetapi mungkin bukan di bidang currency-nya, atau mungkin dia akan digunakan teknologinya ketika nanti Cardano ini memberikan bantuan ya ataupun memberikan sumbangsih teknologinya dia kepada Dogecoin. Karena jika kita lihat dari berita di sini ya, Charles Hoskinson invites Dogecoin atau Doge ya, orang Indonesia bilangnya Doge, to become Cardano ADA sidechains for free. Jadi untuk hype yang terjadi di Doge ini, Charles Hoskinson menyatakan bahwa ayo kalau mau jadi sidechains-nya Cardano, saya akan bantu. Bahkan ini gratis katanya Charles Hoskinson di sini teman-teman. Jadi menurut saya sekarang ini sudah ada bertambah satu orang lagi yang benar-benar mensupport Dogecoin dan dia tidak hanya sekedar omong doang. Charles Hoskinson di sini kalau
disetujui atau di-approve nanti oleh Elon Musk, dia akan segera menerapkan sidechains-nya Cardano itu kepada Dogecoin. Bahkan di Twitternya dia sempat membuat voting ya di sini. Di sini orang yang mensupport sidechains Cardano untuk Doge itu adalah 80%, teman-teman. 80,5% di sini. Sementara total voting ini terjadi dengan jumlah 21.642 votes selama 5 hari. Dan ini jumlah yang menurut saya cukup banyak ya di sini. Dan apakah Dogecoin akan merge dengan Twitter? Saya yakin kalau nanti sudah dilihat ya peluangnya seperti apa, model transaksinya akan digunakan seperti apa, pasti akan mulai dijalankan ini nanti ya untuk Dogecoin. Dan untuk harga Dogecoin akibat berita-berita yang super positif ini dia langsung terbang, teman-teman. Dan terakhir di sini untuk kita lihat di CoinGecko itu harga Dogecoin itu sudah berada di 0,138 ya per hari ini. Dan kita lanjutkan di sini mengenai Dogecoin ya. Bisakah Dogecoin ini akan bermanfaat ketika Elon Musk ini mengkonfirmasi rencana monetisasi di Twitter itu, teman-teman ya. Menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, pasti ini akan membuat Twitter itu akan semakin digandrungi, akan semakin banyak kreator-kreator yang hadir di Twitter itu nanti, teman-teman. Seperti yang terjadi di platform-platform media sosial lainnya kan, ada di Instagram ataupun di Facebook kan. Tetapi kalau Twitter ini saya yakin ya, karena di sini ada banyak sekali aktor-aktor orang-orang besar ataupun seniman-seniman yang berkecimpung di Twitter. Tetapi teman-teman, selain dari hype mengenai Dogecoin ini, perlu juga kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lainnya. Saya coba lihat di sini ya mengenai fiat di sini. Saya coba analogikan dia dengan fiat ya. Karena Dogecoin ini tidak punya total supply atau dia itu supply-nya itu unlimited, teman-teman. Bahkan di sini dia katakan does Dogecoin have a cap? Cap ini artinya batasan ya jumlah. Jadi di sini dikatakan tidak. Dogecoin itu tidak punya supply limit. Tetapi dia ini memberi reward 10.000 Dogecoin untuk setiap blok transaksi yang terjadi di Dogecoin blockchain tersebut, teman-teman. Jadi kalau ini terjadi, Elon Musk itu seperti orang yang menguasai sebuah negara ini, teman-teman ya. Karena mata uangnya dia, Dogecoin itu yang akan dijadikan mata uang ini. Seandainya ini berjalan lancar ya, mereka ini akan cetak uangnya seperti dolar itu. Karena dia tidak terbatas. So, please be careful, tetap jangan FOMO, jangan panik juga, dan tetap kita melakukan yours ya. Do your own research, teman-teman. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Kalau kita yang traders ya, saya di sini contohnya, masih menganggap meskipun ini komoditas ya, kita masih beli rendah, jual mahal. Dan kita memperlakukan seperti sekuritas juga ini, teman-teman ya. Tapi untuk orang-orang yang visi long term ataupun visioner seperti Elon Musk, dia melihat jauh sekali ke depan. Bahkan dia itu tidak goyang. Seperti dikatakan oleh dia tadi, no heights, no lows, only Doge. Jadi dia menilai segala sesuatu itu dari perjalanan waktunya. Jadi kalau dia berproses, berkembang terus-menerus, otomatis gains-nya dia di masa depan itu akan sangat besar. Seperti itu orang-orang visioner ini melihat investasi itu, teman-teman. Dan dari situ juga kita bisa belajar ya. Kemudian meskipun Dogecoin ini sedang heboh, teman-teman ya. Untuk saya, Cardano holders ataupun XRP holders, saya tetap ya menganggap bahwa tidak bisa tergantikan untuk Cardano dan XRP saya. Tetapi jangan lupa juga, saya tetap juga hold Dogecoin saya, teman-teman. Bahkan Shiba, bahkan Baby Doge saya juga punya di sini, teman-teman ya. Tetapi untuk Twitter di sini ada satu hal yang menjadi bahasan mereka ya mengenai centang biru itu, teman-teman. Ini dari Twitter Mia ya. Supaya apa gitu kan? Karena Elon Musk ini ingin blue check mark di Twitter itu dibayarkan $19,99 per bulan. Jadi kalau kita ingin ada centang biru di Twitter kita, kita harus bayar sebesar ya kurang lebih $20 lah, saya bulatkan di sini. Dan Stephen King di sini ya langsung bereaksi, teman-teman. Dia bilang bahwa kenapa saya yang bayar? Kalian dong bayar saya. Ya oke lah, Mr. Stephen King kan seorang penulis terkenal di Amerika ya. Terutama dia di bagian horor-horor itu, teman-teman. Dan sebagai public figure, dia merasa bahwa kok kebalik ini gitu kan. Harusnya saya yang dibayar ini, kok saya yang bayar gitu loh. Dan sebenarnya di sini Elon Musk juga langsung menjawab ya tweetnya Stephen King. Elon Musk membalas ya di sini, we need to pay the bill somehow. Twitter cannot rely entirely on advertiser. How about $8? Oke lah, ini gaya tawar-menawarnya Elon Musk. Kalau nggak mau $20, ya $8 aja lah, Mr. Stephen King gitu loh. Tetapi dia tidak membiarkan ini jadi liar, teman-teman. Dia
men-tweet lagi, dia katakan, saya akan jelaskan nanti bagaimana rasionalitasnya seperti apa dan sebelum ini diimplementasikan. Karena menurut Elon Musk, ini salah satu cara untuk mengurangi bots ataupun spam yang ada di dalam Twitter itu, teman-teman. Bots and trolls ya. Jadi untuk akun-akun buzzer nantinya itu, kalau dia punya 1000 akun, kali aja $20. Berapa dia mau bayar itu. Dan sisi positif negatifnya kan tetap ada di sini ya. Tetapi untuk discuss yang bagus, di sini saya juga mengikuti dari Mia tadi itu ya teman-teman. Di sini ada dia menyatakan bahwa ini memang perlu ya, dari balasan Marjono di sini, pengklasifikasian akun ya, baik itu yang sifatnya mungkin di sini pribadi dan institusi ataupun kreator yang besar itu teman-teman. Jadi kalau untuk kita yang rakyat biasa kayaknya tidak perlu bayar atau gratis saja dan mungkin kita tidak dapat fasilitas-fasilitas VIP seperti itu. Tetapi untuk perusahaan ataupun kreator-kreator yang besar, dia mungkin harus membayar seperti itu untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan atau advantages atau perk ya seperti itu. Dan sisi positif yang saya katakan tadi itu adalah ini akan sangat mengurangi jumlah bot nanti itu teman-teman. Kalau ini bisa dilaksanakan ya untuk centang biru itu ya teman-teman. Dan kesimpulan saya untuk harga Dogecoin ke depannya, jika ini semua sudah berjalan dengan lancar ya, sudah diimplementasikan ini Dogecoin menjadi currency, atau nanti dia menjadi sidechains-nya dari Cardano, kemungkinan harga Dogecoin ini tidak kita lihat dalam jangka yang pendek saja di sini. Saya melihat ke depannya mungkin akan bisa tembus $1, $2, ataupun $3, atau bahkan $10 per satu koin ya, karena ini hype-nya luar biasa teman-teman. Tetapi ini tidak dalam jangka waktu yang short terms, tidak jangka waktu yang pendek teman-teman. Ini akan butuh waktu, dia akan berproses. Pergerakannya ini pasti akan bergerak eksponensial. Dia akan naik, kemudian terjadi koreksi, atau bahkan dia naik tinggi sekali, kemudian koreksinya juga dalam. Seperti itu pergerakannya ini. Jadi dia tidak naik itu seperti kita naik lift gitu kan teman-teman. Dan juga saya mengingatkan untuk tetap yours, kemudian tidak FOMO dan tidak panik teman-teman ya. Karena meskipun harga sekarang ini sudah pada hijau di sini, kita bisa melakukan take profit di aset-aset yang ya mungkin sudah banyak untungnya. Tetapi tidak juga hal ini menyebabkan saya punya sentimen bearish di sini teman-teman. Saya tetap positif dan tetap bullish untuk Bitcoin ini. Bahkan untuk koin-koin yang saya DCA itu saya tetap masukin secara konsisten semampu saya karena saya plankton di sini. Untuk Doge, semoga dia akan terus berkembang positif. Kemudian Cardano, XRP ataupun koin-koin lainnya itu bisa juga ikut naik. Jadi meskipun beda koin, semoga cuan kita samaan teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.